Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la ilaha illallah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sedulurku kabeh, khususnya siswa-siswi peserta didik SMA 6 Muko-Muko dimanapun berada, doa Bapak untuk kalian semua dan untuk semua sedulurku, semoga Allah paringi, Allah beri kesehatan sempurna lahir dan batinnya, sehat walafiat hendaknya. Terkait dengan media pembelajaran kita pada pertemuan yang akan datang. Jadi jauh sebelumnya Bapak mencoba untuk membuat media pembelajaran yang diharapkan mudah-mudahan dapat menambah khasanah pemahaman kita, terutama terkait dengan materi tanda-tanda hari akhir. Perlu kita ingatkan untuk anak-anakku sekalian, kita biasakan ketika memahami apapun itu, termasuk pada pertemuan ini adalah tanda-tanda hari akhir sebagai objek pemahaman kita, objek pembelajaran kita, maka pastikan anak-anak harus tahu dulu IPK-nya. Kalau KD-nya sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu menganalisis dan mengevaluasi makna beriman kepada hari akhir. Karena kita diminta menganalisis dan mengevaluasi makna, di sini juga ada 3, ya. IPK-nya ada 3. Yang pertama adalah menggali informasi tentang tanda-tanda hari akhir, kemudian memperjelas maksud dari tanda-tanda tersebut, dan selanjutnya anak-anak peserta didik menyimpulkan bagaimana keterkaitan antara tanda-tanda hari akhir itu dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan berbuat adil. Oleh karena itu, kemudian dari indikator ini kita rumuskan sebuah tujuan, yaitu setelah mengikuti berbagai kegiatan dan atau proses belajar mengajar, peserta didik dapat menggali informasi tentang tanda-tanda hari akhir dari berbagai sumber, kemudian memperjelas maksud dari tanda-tanda tersebut, serta dapat menyimpulkan keterkaitan antara tanda-tanda tersebut dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan adil. Selanjutnya, pahami dalam pengembangan materi ini, Bapak selalu menyarankan kepada anak-anak untuk selalu mencoba membuat peta konsep. Jadi ketika tugas berupa resume itu, maka buatkan peta konsepnya. Dan pada materi ini, peta konsep kita yaitu kiamat kecil atau segera dan kiamat besar atau kubro. Ini semua tanda-tanda ini referensinya harus jelas. Pada kesempatan ini Bapak mengutip dari hadis Sunan Ibnu Majah. Di situ ada 6 tanda-tandanya, tentu lebih daripada 6, ya, bisa puluhan, tetapi tak mungkin kita menjelaskan ke semua itu. Paling tidak berdasarkan hadis Sunan Ibnu Majah nomor 4032 dalam bab kitab fitnah itu diuraikan demikian. Sementara tanda-tanda yang lain nanti tugas anak-anak sekalian untuk menggali, mencari apa tanda-tanda yang lain. Baiklah, seperti biasa perlu kita pahami ketika kita hendak memahami sesuatu word of apapun itu, maka pastikan kita paham dulu makna, paling tidak makna yang sepadan, sehingga ketika tema dijelaskan kita tak lagi bingung dengan istilah yang ada pada tema. Walaupun di peta konsep tidak Bapak masukkan, yaitu apa pengertian daripada hari akhir atau kiamat itu. Di sini ada istilah etimologi. Etimologi itu berarti secara lughawiyah, secara bahasa. Kata-kata kiamat atau yaumul kiamah itu asalnya bahasa Arab. Qoma yakumu kiaman, yang berarti berdiri, berhenti, atau berada di tengah. Sementara kata kiamat atau al-qiyamah itu diartikan sebagai kebangkitan dari kematian, dihidupkannya semua manusia setelah kematiannya. Kalau hari kiamat, ya yaumul kiamah, karena hari itu berarti yaum atau yaumul, yang dapat diartikan sebagai suatu kejadian bangkitnya manusia dari kubur. Kemudian terminologinya itu adalah hari berakhirnya semua kehidupan makhluk
Allah di dunia ini yang ditandai dengan tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Itu pengertian secara terminologi. Ya, tanda pertama dari kiamat kecil berdasarkan hadis Ibnu Majah nomor 4032 adalah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis dijelaskan bahwa jarak antara pengutusanku, kata beliau, dengan hari kiamat bagaikan dua jari ini. Jadi amat sangat dekat. Dan keberadaan Rasulullah sebagai Rasul yang ke-25 dalam teologi agama kita, keyakinan kita, merupakan khatamul anbiya wal mursalin. Artinya Rasulullah merupakan penutup daripada Nabi dan Rasulnya Allah. Jadi tak ada lagi Nabi setelah beliau, tak ada lagi Rasul setelah beliau. Jikalau ada, maka pastilah itu palsu. Ini merupakan suatu keyakinan bagi kita umat muslim. Terkait dengan tanda ini, dalam tafsir Al-Bawawi, beliau menafsirkan terkait dengan surat An-Nahl ayat yang kedua, yang mana Ibnu Abbas mengatakan bahwa diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan tanda datangnya hari kiamat. Yang mana tatkala Jibril alaihissalam yang menjadi utusan Allah untuk Rasulullah melewati penghuni langit, dan para penghuni langit tersebut mengatakan Allahu Akbar, sebentar lagi terjadi kiamat. Anak-anakku sekalian, dimanapun berada, jadi jangan sampai kita mempelajari ini, tanda-tanda ini, bagian yang pertama ini misalnya terkait dengan wafatnya Rasulullah, tidak muncul rasa sikap yang berubah. Jangan sampai. Perlu dipahami sebagai bagian daripada flashback kita untuk menumbuhkan rasa yang kuat akan keyakinan kita terhadap baginda Rasulullah sebagai utusan Allah. Coba kita flashback ke belakang terkait dengan wafatnya Rasulullah. Mungkin kita masih ingat bahwasanya ketika menjelang wafatnya Rasulullah, ada pesan-pesan yang harus kita pahami, harus kita amalkan. Apa pesan-pesan tersebut? Menjelang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau berpesan untuk kita menjaga yang namanya sholat serta memperhatikan kaum yang lemah. Dan beliau terus mengulang-ulang hal itu. Jadi dua hal ini yang menjadi pesan terakhir Rasulullah, jaga sholat kita, perhatikan kaum yang lemah. Karena pada dasarnya kaum yang kuat itu ujian bagi kaum yang lemah. Yang kaya ujiannya yang miskin. Yang kuat ujiannya Allah munculkan yang lemah. Yang pandai Allah uji dengan adanya yang tak pandai. Maka kalau kita paham sesuatu hal, jangan disembunyikan. Apabila kalau ada yang ingin bertanya, itulah ujian bagi mereka yang tahu adalah memberitahu kepada mereka yang belum tahu. Dan menjelang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin kita masih ingat bahwasanya Rasulullah kangen, kan seperti itu. Rasulullah rindu kepada kekasihnya, sampai-sampai para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah kami ini kekasihmu? Bukankah kami ini saudaramu? Apa yang Rasulullah jawab? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian adalah sahabatku, sementara kekasihku, saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku, namun tak berjumpa denganku. Jadi sebetulnya kita ini luar biasa. Kita ini kekasihnya Rasulullah. Kita ini saudaranya Rasulullah. Kalau Rasul saja menganggap kita kekasihnya, menganggap kita saudaranya, bagaimana dengan kita? Kalau kita menganggap beliau adalah uswatun hasanah sebagaimana yang Allah sendiri firmankan, mestinya tak ada idola dalam kehidupan kita, melainkan idolanya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, itu firman Allah. Mengapa kita mengambil idola selain Rasulullah? Oleh karenanya kemudian mudah-mudahan bagian yang pertama tanda-tanda ini untuk mengembalikan kita pada fitrah kita, yang salah satunya adalah cinta, mencintai apa yang dicintai oleh Allah, yakni Rasulullah. Kalau Rasulullah Allah jadikan sebagai kekasihnya, mengapa kita tidak mengambil kekasih
terbaik, tidak ada kekasih terbaik, tidak ada ucapan terbaik kecuali segala yang muncul dari Allah. Kemudian untuk tanda yang kedua adalah penaklukan Baitul Maqdis. Jadi Baitul Maqdis yang sering disebut juga dengan Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa merupakan salah satu tempat bersejarah Islam yang ada di Yerusalem, Palestina sana. Yang mana Baitul Maqdis pernah 2 kali ditaklukkan dari kekuasaan Romawi. Romawi kala itu adalah sebuah negara adidaya, dan penaklukan Baitul Maqdis dilakukan pertama kali pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu pada tahun ke-16 Hijrah. Yang mana Umar bin Khattab berhasil menyapu tempat suci itu dari berbagai kekufuran, dan masjid pun dibangun di sana. Baitul Maqdis ditaklukkan kembali pada masa Daulah Al-Ayyubiyah di tangan Salahuddin Al-Ayyubi pada tahun ke-583 Hijriah. Yang mana Baitul Maqdis kembali akan ditaklukkan sudah tersirat dari hadis Rasulullah. Beliau mewartakan dalam hadis beliau bahwasanya Baitul Maqdis akan direbut kembali oleh kaum muslimin, yang mana kita sama-sama tahu bahwa kondisi Baitul Maqdis saat ini berada dalam cengkeraman Yahudi Israel, dan penaklukan kembali Baitul Maqdis oleh kaum muslimin ini sudah menjadi bagian daripada tanda kiamat. Kalau sudah demikian adanya kondisi Baitul Maqdis saat ini, kondisi Masjidil Aqsa saat ini berada di dalam genggaman kaum Israel, tapi suatu saat akan kembali direbut, dikuasai, ditaklukkan kembali oleh kaum muslimin, dan itu merupakan tanda-tanda semakin dekatnya kiamat, semakin dekatnya tanda-tanda kiamat kubro. Karena kiamat sugro, kiamat kecil, itu adalah awal daripada tanda memasuki kiamat kubro. Kemudian tanda yang ketiga adalah munculnya penyakit yang mematikan atau taun. Taun itu berarti wabah. Wabah atau taun amwas yang pertama kali muncul pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Jadi kalau kita lihat Umar bin Khattab ini luar biasa, banyak ujian yang beliau terima, ya termasuk wabah amwas. Amwas itu adalah sebuah nama kota yang ada di Palestina sana. Sementara taun amwas ini atau wabah amwas ini melanda pusat markas utama pasukan muslimin yang ada di Syam, Palestina. Dengan wabah ini banyak ribuan prajurit yang meninggal. Bahkan sampai panglima utamanya pun meninggal. Ini wabah yang luar biasa yang menimpa kaum muslimin saat itu. Umar bin Khattab yang berada di Madinah, dalam ceritanya dikisahkan bahwa beliau hendak pergi ke Syam untuk melihat situasi ini. Akan tetapi dalam perjalanannya beliau tak jadi, karena di tengah perjalanan beliau mendapat kabar bahwasanya kondisi wabah yang ada di Syam itu sangat mengerikan. Kemudian Umar pulang kembali ke Madinah, tak dapat melanjutkan perjalanan beliau ke Syam. Pada posisi itu Abdullah bin Auf mengabarkan bahwa beliau pernah mendengar baginda Rasulullah SAW bersabda perihal wabah. Kemudian Abdurrahman bin Auf mengabarkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, yang mana kata Rasul, jika kamu mendengar suatu wabah di suatu daerah, maka janganlah kamu mendatanginya. Dan jika wabah itu menimpa daerahmu, maka jangan pula kamu keluar darinya. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari. Jadi itu adalah suatu solusi, dan ini sudah ada, sudah pernah terjadi jauh sebelum kehidupan kita saat ini. Dalam kisah ini juga banyak gubernur yang wafat, bahkan gubernur yang menggantikan seperti Amr bin As. Ini luar biasa, yang mana Allah memberikan kecerdasan kepada beliau, sehingga dengan kecerdasan itu menjadi wasilah wabah taun ini musnah dari bumi Syam. Apa yang dilakukan oleh gubernur Amr bin As? Jadi waktu itu Amr bin As berkata kepada masyarakatnya, beliau mengatakan penyakit ini menyebar layaknya api, maka hendaklah kalian
berlindung dari penyakit ini, pergi ke bukit-bukit. Jadi, pergi ke bukit itu merupakan instruksi dari Amr bin As sebagai gubernur di Syam saat itu, dan mereka tidak keluar dari bukit-bukit itu sebelum aman. Dan akhirnya virus ataupun wabah amwas ini lenyap dari bumi Syam saat itu. Kalau saat ini ketika kita dialogkan dengan kondisi COVID-19 misalnya, maka karantina wilayah itu bagian daripada cara untuk menghambat berkembangnya virus tersebut ataupun wabah tersebut. Kemudian untuk tanda yang keempat daripada kiamat segera adalah harta melimpah, sedekah enggan. Tanda berikutnya adalah harta melimpah, sedekah enggan. Jadi dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ada dua imam hadis yang meriwayatkan perihal ini yang dikenal dengan istilah muttafaqun alaih. Yang mana di sini dijelaskan yang artinya bahwa tidak akan terjadi hari kiamat hingga harta benda banyak pada kalian, lalu melimpah ruah sampai menyusahkan pemilik harta mencari orang yang menerima sedekah darinya. Dan seorang dipanggil untuk menghadapnya, lalu dia berkata, aku tidak memiliki keperluan terhadapnya. Jadi dari hadis ini dapat kita petik pesan bahwa kondisi menjelang kiamat itu manusia berada pada kondisi yang makmur, kaya raya, saking kayanya sehingga sulit untuk kemudian bersedekah karena tak ada yang mau menerima sedekah. Mereka sudah mampu, sudah kaya. Oleh karenanya kemudian, jikalau saat ini kita punya sesuatu yang lebih, itu artinya Allah sedang memberikan kesempatan kepada kita untuk bersedekah. Jangan sampai kemudian apa yang mestinya menjadi wasilah amaliyah untuk perjalanan kita berikutnya, itu malah kita sia-siakan. Kita pahami bahwa ujian bagi mereka yang kaya itu adalah Allah munculkan yang miskin, yang tak mampu. Jadi mumpung masih ada kesempatan melalui kekayaan yang Allah berikan, maka manfaatkan kekayaan tersebut, kelimpahan tersebut sebagai wasilah untuk menabung, untuk melanjutkan perjalanan kita yang jauh lebih panjang, yang jauh lebih lama lagi. Kemarin dalam perjalanan kehidupan di pertemuan sebelumnya, kita sudah jelaskan bagaimana perjalanan kita setelah kehidupan kita di dunia ini. Kita hanya bisa melakukan, mencari, menggali bekal untuk perjalanan berikutnya selama kita masih ada di dunia ini. Jadi ini adalah indikasi, tanda yang mana suatu saat nanti manusia karena sudah kaya sehingga sulit untuk bersedekah. Bisa jadi mereka mau bersedekah namun tak ada yang mau menerima, atau memang watak aslinya tak ingin bersedekah sekalipun ada yang mau menerima. Ini ada sebuah ilustrasi, ya, ilustrasi gambar. Ini nanti bisa anak-anak kembangkan ilustrasi ini sesuai dengan kemampuan literasinya. Inilah bagian daripada yang namanya AKM, seperti yang pernah kalian ikuti ketika di kelas 11 kemarin itu. Oke, selanjutnya adalah yang kelima, tanda-tandanya yaitu munculnya beragam fitnah. Tanda yang kelima adalah munculnya beragam fitnah. Dalam hadis jelaskan bahwa sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat terjadi banyak fitnah, bagaikan bagian malam yang gelap gulita, seorang yang di pagi hari dalam keadaan beriman dan di sore harinya menjadi kafir. Ada yang di sore harinya dalam kondisi beriman, namun di pagi harinya menjadi kafir. Orang yang duduk di saat itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri di saat itu lebih baik daripada mereka yang berjalan. Dan mereka yang berjalan saat itu lebih baik daripada mereka yang berlari. Maka patahkanlah busur-busur kalian, putuskanlah tali-tali busur kalian, dan pukulkanlah pedang-pedang kalian ke batu. Jika rumah salah seorang dari kalian dimasuki fitnah, maka jadilah seperti yang terbaik dari kedua anak Adam, yaitu Habil. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud,
Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Jadi ada 5 imam hadis yang meriwayatkan hadis ini. Kalau kita pahami flashback ke belakang, bagaimana fitnah ini pernah melimpa umat ini. Pertama kali, pada saat pemerintahan Utsman bin Affan misalnya, yang dikenal dengan fitnah pembunuhan Utsman atau fitnah Maktal Utsmain, ya, Maktal Utsman. Perang saudara pertama kali terjadi karena akibat daripada pembunuhan atas Khalifah Utsman bin Affan yang diikuti berbagai rangkaian pemberontakan. Karena setelah Utsman bin Affan wafat, maka kekhalifahan diisi oleh Ali bin Abi Thalib. Begitu dalam sejarah, tentunya anak-anak sekalian dapat menggali kembali bagaimana sejarah itu, tentu dengan berbagai referensi. Kebenaran hakiki hanya milik Allah. Namun, kewajiban kita memperkaya khasanah pengetahuan kita tentang masa lalu itu penting untuk melihat masa depan agar lebih baik tentunya. Kembali lagi bahwasanya efek daripada fitnah yang melanda pada masa kekhalifahan Utsman yang kemudian berefek terus kepada Ali bin Abi Thalib, ini pun ternyata menyebabkan kematian Ali bin Abi Thalib. Dalam sejarahnya dikatakan bahwa Ali pun meninggal. Dalam sejarah kebudayaan Islam atau dalam mapel tarikh, mungkin anak-anak masih ingat bahwasanya fitnah pertama terjadi dalam kekhalifahan Islam itu adalah fitnah pembunuhan Utsman atau fitnah Maktal Utsman, yang mana pada saat itu terjadi perang saudara yang sangat besar. Peperangan ini diakibatkan terbunuhnya Utsman bin Affan. Kejadian tersebut terus berlanjut sampai pada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Dan pada masa pemerintahan Ali sering banyak sekali terjadi pemberontakan, perang saudara. Seperti Perang Jamal, yang mana Ali bin Abi Thalib dan pasukannya bertempur dengan pasukan berpihak kepada Aisyah. Jadi perang saudara yang luar biasa. Aisyah kita tahu istri Rasulullah, sementara Ali adalah mantunya. Ini merupakan fitnah yang luar biasa. Artinya adalah efek munculnya fitnah itu menyebabkan perang saudara. Dan itu pernah terjadi pada masa dahulu kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Perang Jamal, kemudian ada perang Nahrawan, ada perang Siffin dan sebagainya. Anak-anak Bapak yang bahagia, dan untuk kita semuanya, mestinya sejarah itu harus kita jadikan spion dalam perjalanan hidup kita untuk melihat ke depan biar kita lebih baik tentunya. Kalau fitnah dapat memunculkan kondisi, dapat merusak perpecahan, dapat merusak persatuan, ukhuwah, maka kita mesti hati-hati. Kita cinta dengan negara ini, bersatu tentunya bagian daripada keharusan, maka hindarilah dari segala hal-hal yang dapat merusak persatuan bangsa ini. Karena fitnah itu jelas dapat menghancurkan. Lidah memang tak bertulang, namun ketika dia muncul bisa menghancurkan tulang. Sakitnya menusuk ke dalam. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah mengingatkan kita, kalau memang kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, yakin Allah itu ada, yakin kita ini Allah yang menciptakan, langit bumi ciptaan Allah, yakin akan hal itu, dan termasuk kita yakin bahwa hari kiamat itu ada, maka berkatalah yang baik. Jikalau tak mampu, diam is the best solution. Fayakul khairan au liyasmut. Karena fitnah itu kadang berawal dari ucapan lisan. Kalau di batin mah mungkin tak apa-apa, karena tak dapat didengar. Tapi ketika sudah diucapkan dengan lisan, maka dia akan menjadi berbahaya. Jadi untuk anak-anak sekalian, karena dalam pergaulan, baik itu di sekolah ataupun di masyarakat, kita akan beraneka ragam. Di sekolah berbagai macam budaya. Ada Jawa, Sunda, Medan,
Ada banyak hal yang mungkin akan kita temui dalam kehidupan kita yang beraneka ragam ini, maka usahakan. Kalau kita tak mampu berucap yang baik, diam. Insya Allah akan jauh lebih baik. Dan isilah dalam diammu dengan tetap ingat kepada Allah. Zikir saja. Kalau ada yang menghina kita, dah zikir aja. Istighfar aja. Bisa jadi memang itu adalah bagian yang harus kita jalani. Allah mengingatkan kita supaya kita menjadi lebih baik. Anggap saja itu adalah ujian yang Allah berikan. Kalau itu kita anggap sesuatu dari Allah, maka tidak ada yang jelek dari Allah kecuali pasti baik. Itu tanda yang keenam adalah gencatan senjata antara kalian dari Bani Asfar. Ini sudah diberitakan oleh Rasulullah dan masih terkait dengan hadis sebelumnya, hadis yang pertama. Dan dalam beberapa referensi dijelaskan bahwa gencatan senjata yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah gencatan senjata antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi. Jadi Bani Asfar itu adalah bangsa Romawi. Kondisi ini sebetulnya pernah terjadi sebelumnya dan akan kembali terjadi menjelang kiamat kubro. Pertama kali terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, yang mana umat Islam kerap mendapatkan intimidasi dari militer Romawi, baik itu di utara Jazirah Arab. Adapun tanda yang keenam adalah gencatan senjata antara kalian dari Bani Asfar. Itu yang diberitakan oleh baginda Rasulullah. Dan dalam beberapa referensi dijelaskan bahwa gencatan senjata yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah gencatan senjata antara kalian sebagai kaum muslimin dengan bangsa Romawi. Kondisi ini sebetulnya pernah terjadi sebelumnya, yaitu pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, dan akan terjadi kembali menjelang kiamat kubro nanti. Jadi tanda gencatan senjata dengan Bani Asfar ini bisa menjadi indikasi tanda-tanda kiamat kecil dan akan menjadi tanda-tanda kiamat besar. Jadi dulu pernah terjadi gencatan senjata dan menjelang kiamat kubro nanti juga akan terjadi. Kalau pada masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, umat Islam kerap mendapatkan intimidasi dari militer Romawi, terutama yang ada di utara Jazirah Arab. Oleh karena itu, sang Amirul Mukminin mengirim pasukan militer ke sana. Mereka dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dan dengan kejeniusan daripada Panglima Khalid bin Walid di dalam mengatur strategi perang, membuat Panglima Romawi waktu itu kebingungan. Akhirnya mereka pun mundur pada pos yang kini berhasil direbut kaum muslimin. Kemudian dalam sejarahnya dikatakan bahwa gencatan senjata itu terjadi efek dari kekalahan bangsa Romawi saat itu. Dan selama gencatan senjata itu berlangsung, sang panglima perang dari bangsa Romawi yang bernama Georgius itu penasaran. Ceritanya demikian. Sehingga beliau, Panglima Romawi ini memanggil panglima dari pasukan muslimin, yakni Khalid bin Walid. Nah, itu terjadi pada saat gencatan senjata. Karena dalam peperangan itu, ketika gencatan senjata berlangsung, maka kedua belah pihak tak boleh melakukan peperangan. Itu adalah sebuah kesepakatan. Dulu pernah terjadi. Karena kepenasaranannya itu, maka Panglima mengundang Khalid ke tempat atau ke pos yang dianggap netral, supaya bisa saling bercakap-cakap, berkomunikasi, bertanya, dan sebagainya. Yang terjadi adalah ketika Khalid bin Walid sampai pada tempat yang dimaksud netral tadi, kemudian panglima atau komandan bangsa Romawi ini bertanya. Dalam dialog tersebut luar biasa, tentu karena hidayah Allah, sang panglima pun akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan dia pun melaksanakan sholat 2 rakaat. Dan pada saat gencatan senjata dicabut, tidak lagi atau masa berlaku gencatan senjata sudah berakhir, maka pertempuran pun pecah kembali. Namun pada saat itu Georgius, panglima daripada pasukan Romawi, sudah menjadi muslim sehingga beliau bertempur di pihak muslim, yang akhirnya beliau pun gugur sebagai syuhada.